Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua SMP, Pak Mesti, Ibu Direktur, Bapak Kami dan Bapak Ibu semua. Tidak perlu saya sebut satu persatu dari Wakil Dekan atau Ketua ZI dari Fakultas. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka rapat kerja Zona Integritas yang diinisiasi oleh SMP. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah 1 jam lewat menunggu karena ada agenda yang lain. Tidak apa-apa, kita padatkan untuk agar pada hari ini Pak Ketua ini hari ini ada 5 agenda yang harus diikuti. Nah, agenda terakhir pada pagi hari ini pertama adalah sosialisasi hasil evaluasi LKE, kemudian nanti sosialisasi pedoman moner, dan nanti kesepakatan penentuan jadwal moner karena kita sangat tergantung pada jadwal Bapak Ibu di unit kerja atau di fakultas. Nah, semoga rangkaian yang akan kita rapatkan pada pagi hari ini berjalan lancar. Maka kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon berkenan Pak Ketua untuk memberikan arahan terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Nanti kita cantumkan atau kita tayangkan untuk hasil evaluasi jadinya. Nanti pertemuan dan selanjutnya jadwalnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Nuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua ZI Universitas. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di tengah agenda Bapak Ibu yang saya kira di Selasa hari ini cukup padat sekali ya, bahkan ada 5 sampai 6 agenda di hari ini. Tentu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Memang judulnya adalah rapat kerja, karena saya diprotes kalau judulnya rakor itu nggak bisa mengeluarkan apa-apa ya Prof. Sehingga judulnya diganti. Nah, ya. Sehingga atas masukan beberapa ini saya sesuai dengan SPM sehingga kita namakan dengan rapat kerja begitu. Yang kedua adalah bahwa berkaitan soal proses pembangunan zona integritas, kita sudah memasuki di TW 2 dan akan memasuki TW 3 ya, masih TW 2. Nah, di dalam TW 2 ini harapannya memang ada rapat kerja yang berkaitan soal evaluasi. Yang baru dari Bapak Ibu mungkin sudah disampaikan dari pimpinan Bapak Ibu masing-masing bahwa nilai pembangunan zona integritas harapannya adalah di 85. Jadi kalau kemarin kita hanya pembangunan zona integritas begitu saja, tetapi pada perjanjian kinerja rektor dan dekan itu nilainya harus mencapai di angka 85. Mengapa harus ada di angka 85? Karena itu angka yang ideal sebenarnya untuk proses pembangunan zona integritas, pembangunan di area tata laksananya, pembangunan di leadershipnya, pembangunan di SDM-nya, pembangunan di akuntabilitasnya, pembangunan di pengawasan dan pembangunan di pelayanannya. Sehingga nanti harapannya di tahun 2026 sistem birokrasi kita sudah mencapai tahapan yang kira-kira menuju tahap yang ideal. Yang kedua adalah kami juga meluncurkan beberapa program Bapak Ibu berkaitan soal paket reformasi birokrasi di Universitas Brawijaya. Yang pertama adalah berkaitan soal evaluasi kelembagaan. Jadi evaluasi kelembagaan ini nanti seluruhnya kita evaluasi, baik di rektorat maupun yang ada di unit kerja. Kemudian yang kedua
konsolidasi berkaitan soal laboratorium Bapak Ibu. Jadi ada sekitar 137 lab di seluruh Universitas Brawijaya, baik di pusat maupun di unit kerja, baik yang berada di Malang maupun kemudian di luar Malang. Ini yang kemudian kita konsolidasikan dan harapannya memang bisa kita integrasikan. Karena ada 3 lab yang bersifat layanan, lab yang bersifat riset, dan lab yang bersifat akademik. Ini konsolidasi kita semua bersama-sama dengan teman tim LLT dan LRT. Berarti ada di lintas sektoral, ada di Warek 1 dan kemudian Warek 5. Kebetulan instruksi rektor juga akan terbit di hari ini atau besok ya. Nah ini beberapa hal. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan soal kearsipan Bapak Ibu, berkaitan soal UK1, UK2. Karena ini sudah lama tidak tergarap begitu, karena teman-teman tim arsiparis kemarin pada saat mulai tahun kemarin diskusi di RB bahwa pentingnya pengelolaan tata kelola kearsipan menuju transformasi digital tentu saja. Nah ini kita kerjakan dan ternyata juga kebetulan juga di tahun ini Andri juga sedang akan melakukan evaluasi audit kearsipan di Universitas Brawijaya. Jadi sekaligus persiapan. Nah irisannya memang ada di Warek 2 dan Sekun ya. Sehingga kami juga sudah konsolidasi ke Pak Rektor dan mandat untuk melakukan reformasi birokrasi di 2 itu. Itu beberapa hal, Mas Mek berarti bisa ditayangkan yang nilai evaluasi ya. Yang rekap saja secara keseluruhan ya Mas Mek. Pertama saya sampaikan terima kasih terhadap beberapa fakultas yang memang telah memenuhi angka di 85. Terus terang kita awalnya yang lolos TPPSK itu sebanyak 9. Yang masuk ke TPI kita, jadi internal kita di TPPTN itu 9. Kemudian masuk ke TPSK lolos cuma 4. Dan sebenarnya terbanyak dari seluruh Indonesia 4, yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. 4 itu. Unhas cuma 3. Gaya di level ini TPSK. Tapi begitu ke TPI lolos ke Kemenpan, jadinya cuma 2 kita, yakni FEB dan FTP. Untuk sekolah pascasarjana perlu perbaikan, untuk perikanan juga perlu perbaikan, karena salah satunya adalah berkaitan soal SPT kalau perikanan. Jadi kasusnya sama dengan FEB yang tahun lalu. Nah, karena ada 5 yang tercatat di Irjen kontak di teman-teman DJP begitu, ternyata masih 5 Pak Nesti, mohon maaf, meskipun sebenarnya bisa. Nah ini loloslah 2. Akhirnya kita kalah sama Unhas 3, UI 1, UGM 1, Politeknik Batam 1, terus Udayana 1 ya. Nah, 4 WBK dan 4 WBBM. Jadi secara keseluruhan dari 300-an unit kerja yang mengajukan diri di Kemendikbudristek itu terpilih cuma 9. Dan pada fase lolos di TPSK itu cuma 18. Jadi kita 4 lolos 4. Itu sebenarnya luar biasa. Artinya kita bisa mengukur reformasi birokrasi yang dikerjakan berbagai universitas dan perjalanannya kira-kira kita bisa meraba pesaing kita seperti apa sebenarnya di dalam membangun ekosistem birokrasi. Nah ini penilaian kita Bapak dan Ibu. Jadi ada nilai FTP ini nanti yang menjadi capaian kinerja Bapak Ibu perjanjian rektor dan dekan itu adalah nilai dari TPPTN untuk tahun ini. Jadi TPPTN berarti di internal Universitas Brawijaya. Jadi yang sudah melampaui ini tinggal merem saja untuk di tahun ini sebenarnya, karena seleksi di ini sudah sangat ketat. FTP di 95, kemudian FEB di 95, Sekolah Pasca 92, Filkom 89.
Nah, mengapa Filkom tidak lolos di mana? TPSK? Itu gara-gara satu ya, tidak lolos karena di bawah nilai minimal di salah satu area. Karena nanti ada sebenarnya di masing-masing ada itu emang sebenarnya. Tetapi juga mungkin hampir sama kalau lolos dengan nasibnya Frikana nanti Pak Bin. Karena apa? Kalau nggak salah kurang 2 ya untuk apa SPT begitu. Nah, ini kesulitan kami mohon juga Bu Direktur SDM karena yang SPT ini sebenarnya kan nggak tahu keberadaannya. Nah, ini kami berharap bahwa status pegawaiannya segera untuk ditertibkan biar tidak menghambat yang sudah mengabdi luar biasa di Universitas Brawijaya. Kemudian di fisik ini sempat ada fisik Bapak Ibu? Belum, masih pengukuhan. Nah, kalau fisik 88, tetapi ada satu area juga tidak memenuhi, kenapa tidak lolos. Kemudian dia juga di 90, MIPA di 86, FT di 85. Jadi sebenarnya sudah memenuhi kalau kriteria ini di tahun ini adalah sampai di FT. Jadi ada 8 yang sudah lolos sebenarnya. Nanti ini akan diambil penilaiannya di bulan Desember lagi. Jadi November, Oktober akan diambil lagi. PR yang tidak banyak itu adalah di FIB 84,84, FKH sebenarnya menurun kalau FKH ini. Nggak tahu ada apa gitu. Kalau dulu selalu di 4 besar kan begitu ya FKH, berarti ada penurunan. Kalau Mandiri kelihatannya di 91 sebenarnya, tetapi penilaian BPPTN di 83. Ini kan untuk pemenuhan kinerja rektor kurang di 2. EVA di 82 kurang dikit juga. FKG di 81, Fikes di 80, Vokasi di 80, FPIK di 80. Nah, nilai TPSK FPIK itu kenapa lolos FPIK meskipun nilainya berada di bawah? Karena semuanya area itu memenuhi nilai minimal. Nah, sehingga lolos meskipun sebenarnya nilai TPSK-nya cuma sekitar 76. Dan memang sangat minimalis ketika kami diperlihatkan dengan teman-teman yang punyanya teman-teman yang dari UI dan dari Unhas. Nah, kita kalah jauh. Kemudian yang berikutnya FK di 79, kurang banyak kalau ini. PR yang berat adalah di 4 akhir, di FK, FAPET, FP dan PSDKU Kediri. Nah, kami berharap PR banyak di teman-teman di PSDKU Kediri karena masih 60 ini kerja kerasnya banyak. Nah, kira-kira ini. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, nantinya Monef ini juga akan melihat pada beberapa hal. Yang pertama berkaitan soal ULT dan PLT. Jadi Monef kita itu nanti salah satunya berkaitan dengan ULT. Karena yang dilihat dulu adalah dari teman-teman Irjen kemarin, bukan teman ya, menginspeksi kita bukan teman berarti. Kita sok kenal. Itu ULT yang terlebih dulu, yang kemudian dilihat ada khusus di situ ada 3. Nah, untuk itu nanti kita akan ada karakter sendiri untuk teman-teman ULT. Karena poin-poin apa saja yang kemudian ada di dalam ULT. Kemudian yang kedua, ternyata saya juga berterima kasih pada teman-teman K3 ya. Ternyata salah satu indikatornya pas penilaian juga pas ada penilaian Irjen, jadi hadir, enak kita. Jadi kayak apa itu juga ternyata masuk di checklist. Dan yang kurang sebenarnya adalah di ruang transit untuk kesehatan. Nah, itu yang kita tidak duga. Alhamdulillahnya FEB sudah ada, FTP saya telepon malam-malam ya. Ternyata secepat kilat sudah alhamdulillah bisa mensulam ruang kesehatan. Oh ya, FEB ya udah lama. UKS. Itu beberapa hal yang lainnya. Dan terima kasih Bapak Ibu yang belum setor perdek sampai hari ini cuma 1 ya. Fakultasnya Bu Prof Karmi ya.
Bisa para pakar ya. Tapi amanat Pak Rektor tadi, poin pertama adalah bisa baris berbaris kan begitu ya. Di pesan pertama Pak Rektor pada saat pelantikan tadi yang penting bisa baris dulu. Soal pakaiannya compang camping yang penting bisa baris kan begitu ya. Sama PSDKU Jakarta, kalau PSDKU Jakarta memang ada pemakluman dan kemudian di FKG ya, mana ada FKG untuk ULT-nya kan masih pemakluman ya, karena baru tahun ini membangun sarana dan prasarananya ya, baru mungkin tahun depan pengadaannya untuk ULT PLT. Jadi ini beberapa Bapak Ibu penilaian yang ada. PR yang berat mungkin di teman-teman FK, di teman-teman FAPET, di teman-teman FP, PSDKU Kediri. Kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu. Karena sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah pernah mencapai nilai 80, itu untuk ke 85 perbaikan terus menerusnya itu enak, sustainability-nya dapat. Tetapi kalau kemudian dokumennya tidak pernah ada, itu juga menjadi berat. Nah, karena ekosistem birokrasi tidak akan pernah terjadi, berarti dokumen-dokumen ini banyak yang kurang. Kemudian yang lain yang perlu kita sampaikan untuk survei persepsi, saya kira Bapak Ibu sudah banyak hal disampaikan. Yang kurang adalah berkaitan soal laporan. Kita akan adakan pelatihan khusus soal pembuatan pelaporan survei yang ada. Jadi itu Bapak dan Ibu berkaitan soal penilaian. Jadi kita ada 3 tahap. Penilaian tahap pertama di awal tahun itu untuk menuju Kemenpan. Penilaian kedua adalah di Monef ini. Penilaian ketiga di akhir tahun untuk pemenuhan PK Pak Rektor dengan Bapak Ibu unit kerja plusnya adalah PK Pak Rektor dengan Kementerian Dikti Saintek. Kalau Kementerian Dikti Saintek adalah 100% pembangunan zona integritas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Prof. Mungkin selanjutnya adalah berkaitan soal pedoman ya, pedoman Monef ya. Saya sedikit ada SDM Prof. Terkait dengan SDM ini yang tadi sangat penilaian tertingginya kan masalah SPP ya. Ini mumpung ada Bapak Ibu para PD2 itu kebanyakan ada SDM yang studi tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya. Nah ini monggo yang kebetulan memiliki SDM yang seperti itu untuk dilakukan bina sehingga kami segera bisa mengambil tindakan. Rata-rata ini belum dilakukan proses bina di tingkat fakultas, jadi di universitas tentu menunggu hasil dari fakultas dulu. Oleh karena itu pesan kami kepada Bapak Ibu PD2 karena ada beberapa fakultas ya yang memiliki SDM yang seperti itu. Kemarin sudah kita selesaikan baru 1 ya, yang kemarin sidang itu. Jadi kita bisa sidang ketika sudah ada dari fakultas. Ikutin ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Prof. Kami. Bapak Ibu yang lain barangkali ada tanggapan untuk sosialisasi atau hasil dari evaluasi pencapaian LKI-nya, monggo. Tidak ada? Pasca, Kamang? Bapak? Atau Pasca lainnya aja ya. Karena kemarin sudah kita perjuangkan area 6 ya, kurang area terus FPI malam nggak nih, berguna Pak Presiden agak siapin. Insya Allah tahun depan. Hari pertama. Dan menyiapkan dokumennya kan terlambat, permintaannya hari ini baru besoknya kan. Itu yang termasuk FPIK. Kalau yang ekonomi sama FTP langsung hari itu juga, meskipun agak sore itu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menilai dari pengalaman yang kemarin Pak Ketua Mesti perlu kita atur ritmenya kayaknya. Kemarin terserah pasca itu kita hampir kehabisan energi karena habis akreditasi langsung dengan JTI. Jadi ritme itu yang mungkin bisa kita atur untuk ke depan, tidak lagi menjadi ya memang selalu mendadak ya, tetapi mungkin bagaimana caranya agar contoh ini kayak kemarin besok harus jadi misalnya. Nah itu kan sementara energi yang ada itu sudah menipis kan kemarin. Nah itu yang strategi ke depan mungkin perlu dipikirkan, tidak kami yang negosiasi, tadi mungkin dari Dirjen Universitas negosiasi dengan asesor atau dari Jakartanya gitu. Terima kasih Pak Anton. Oke. Ya, mau izin Pak. Jadi di 2025 ini memang unik Prof. Anton. Jadi kalau 2024 itu sebenarnya bisa kita tebak ritmenya atau siklusnya di Januari dan Februari itu selalu mengumpulkan LKI. Makanya kita mempersiapkan LKI itu harus selesai di akhir tahun. Begitu akhir tahun kan sebenarnya tinggal kopas untuk di awal tahun, tinggal perbaikan dikit saja. Tetapi di tahun 2025 ini sampai bulan Maret itu belum ada pengumuman dari Dikti, karena memang ada pemisahan Dikti Saintek dengan Kemendikbud. Kemudian kita datang ke Jakarta pada saat itu di Kemenpan sama Dikti Saintek ya. Mereka mengakui bahwa belum ada pola di situ. Sampailah kemudian bahwa tahap penilaian akhir di TPI yang sebenarnya itu sudah terlambat juga. Karena batas akhir ke Kemenpan itu tanggal 30 Mei dan SPI TPI itu baru melakukan proses penilaian di pertengahan Mei, jadi sangat mepet. Jadi saya berpendapat dengan Pak Anton bahwa UB sebenarnya sudah membangun ritme sendiri. Jadi ketika penilaian pertama di awal tahun kita lakukan monet dan di akhir harapannya di bulan Oktober dan November sudah ada perbaikan. Ditariklah dokumen itu jadi Google Drive dan dibuat nanti di awal tahun di Januari. Jadi itu sebenarnya sudah siklus yang 3 kali plus 1 ya. 3 kali di tahun ini plus satunya adalah di Januari tinggal mengisi LKE settingan. Saya kira terima kasih Prof. Anton untuk masukannya untuk kita lebih. Saya kira nanti kalau sekolah pasca di tahun depan sudah tahu ritmenya, sudah tahu gaya irjennya kayak apa, kira-kira juga paham Pak, termasuk perikanan gitu ya Pak. Saya kira itu Prof. Untuk tapi terima kasih masukannya. Baik, terima kasih Pak Anesti. Kalau terkait dengan kunjungan dari Irjen, Pak Anton, kita nggak bisa menawar. Kita tiba-tiba 2 hari kalau nggak salah diberitahu tim akan turun gitu. Ya, padahal saya juga terus terang sudah terjadwal di tempat lain, ya akhirnya saya nggak bisa ikut juga. Nah dengan itu kita agak berat memang. Terus yang kedua catatan hasil lapangan dari tim Irjen juga mendadak kita diminta untuk melengkapi, mau nggak mau kita akhirnya sampaikan ke unit kerja, dan itu yang kita nggak bisa mengantisipasinya. Tapi paling tidak substansi yang sudah kita kerjakan itu bisa menjadi pembelajaran di tahun depan. Terima kasih Pak Anton. Baik, masih ada? Kalau enggak kita lanjutkan ke agenda kedua, yaitu sosialisasi pedoman atau panduan evaluasi. Pak Sultan atau saya? Baik, di buku pedoman ini Pak Ngesti pernah cerita bahwa di perguruan tinggi yang lain mau minta buku pedoman ini, ya, ceritanya itu untuk dicontoh. Siapanya diplomatis. Apa nggak kasihan dengan teman-teman kami yang sudah menyusun sekian lama kalau hanya dicontek saja seperti itu.
Terima kasih saya sampaikan ke Mas Lukman terutama dan teman-teman di FB sudah membuat buku pedoman ini yang intinya ada 3 di pendahuluan, kemudian terkait pelaksanaan dan instrumen, saya kira intinya di situ. Kalau yang di pendahuluan hanya menjelaskan tentang tujuan ruang lingkup dan lain-lain, nanti Bapak Ibu bisa baca, nanti kita share ke Bapak Ibu tim biar nanti segera mempersiapkan diri. Nah, kemudian ruang lingkup dari evaluasi yang nanti akan kita lakukan berkaitan dengan komponen yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Meski, bahwa ada 6 area yang nanti kita lakukan evaluasi satu persatu dari masing-masing unit kerja, kira-kira keterbatasannya apa. Terutama tadi kalau yang di 4 level, ya 4 level terakhir tadi, ya, saya kira cukup berat nanti kalau tidak kita persiapkan. Oleh karenanya komponen ini menjadi sangat penting di 6 area itu. Kemudian komponen hasil juga kita lakukan evaluasi dan proses evaluasi. Maaf Bapak Ibu, catatan dari tim penilai, banyak kegiatan evaluasi atau monet yang semestinya itu dilakukan oleh masing-masing unit kerja terhadap pembangunan zona integritas. Tapi kami dan dipandu oleh Pak Mesti, kita melakukan secara terintegrasi, ya dikoordinir oleh SFP. Ini saya kira nanti memudahkan bagi Bapak Ibu untuk melakukan evaluasi. Tapi sekali lagi hasil temuan dari tim penilai bahwa catatan-catatan atas evaluasi yang didapat itu tidak ditindaklanjuti. Seringkali seperti itu. Ya, catatan-catatan itu tidak ditindaklanjuti. Nah, ini yang penting. Kenapa ada beberapa nilai yang rendah di 5, kemudian di 4 itu adalah tindak lanjut dari hasil monet. Nah, mestinya nanti Bapak Ibu di evaluasi atau di monet, gitu ya, catatan-catatan itu apa saja nanti kita akan sampaikan pada saat monet, dan hasil dari catatan itu tindak lanjutnya seperti apa. Itu yang ada di bab 1. Di bab 2 terkait dengan pelaksanaan monetnya. Nanti waktu pelaksanaan kami menyerahkan sepenuhnya. Nanti kalau ada hari ini di sesi terakhir kita sepakat kapan kira-kira. Ya, kemarin ada 2 unit kerja, pertanian sama PSDKU Kediri. Kalau yang pertanian besok insya Allah Kamis tanggal 12. Sementara PSDKU Kediri rencana sebetulnya kan hari Jumat, tapi kayaknya tidak memungkinkan karena masih ada raker ya, konsinyering kalau salah. Nah, kita akan laksanakan di minggu depan, nanti kita jadwal seperti itu. Jadi di dalam pelaksanaan ini sasaran kegiatannya ya seluruh unit kerja, UB, pimpinan unit, dan tentu tim kerja zona integritas di fakultas bisa hadir, dan ini seluruh pegawai itu ya tidak totalitas tapi perwakilan nanti, dan pengguna layanan nanti kita akan. Nah, ini terinspirasi juga yang akan dilakukan oleh Kemenpan, Bapak Ibu, yang nanti dari FEB, Prof, yang dari FEB siap-siap. Nanti dari Menpan itu akan hadir sewaktu-waktu dan tidak dalam konfirmasi, akan tanya ke pengguna, ya, termasuk yang kemarin ngisi di survei itu
akan ditanya secara tiba-tiba karena di situ ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan bisa jadi mereka datang ke unit kerja juga tanpa pemberitahuan. Itu kemarin disampaikan oleh Kemenpan seperti itu. Baru nanti disampaikan kalau sudah ada di lokasi. Nah ini kita akan adopsi dalam pelaksanaan Monas nanti di unit kerja masing-masing. Nah pelaksananya ini ya tim kami di RP dan tim Monas sebetulnya Pak Jody ya. Ini ketua jadinya tadi izin karena masih ada uji. Kemudian tim zona integritas dan pimpinan unit. Ini kemudian sasarannya. Nah ini jadwal pelaksanaan seperti ini. Nanti pelaksanaan monasnya, hasil monasnya dan nanti ada berita acara hasil monas nanti kita akan sampaikan. Nah ketiga poin yang ada terkait dengan instrumen. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Yesti bahwa kita akan sampaikan sekaligus tadi juga sudah disampaikan hasil evaluasi zona integritas di semester ke-1 dari masing-masing unit kerja meliputi nilai pengungkit dan hasilnya dan termasuk ini catatan kita sudah siapkan. Ambil contoh misalnya di Mas, ambil contoh satu ya di Fakultas Mas. LHI ya Mas. Ini yang dari FIB tadi sudah disampaikan Pak Nesti, tapi yang catatan di bawahnya. Nah ini yang rekomendasi dari kita yang banyak dinilai nanti nilainya termasuk kecil itu, misalnya Monas berkala itu belum dilakukan dan berkelanjutan. Ada sekali tahun yang lalu misalnya itu juga nilainya kecil. Nah, kemudian hasil temuan dilakukan tidak lanjut apa enggak. Nah, tidak lanjut itu ya tentu ada rapat misalnya, terus pelaksanaannya dan lain sebagainya. Dan kemudian kita untuk yang FIB catatannya misalnya untuk SOP belum banyak yang dilakukan. Kemudian inovasi layanan dan berdampak ini tadi Pak Nesti mungkin belum menyinggung bahwa ke depan atau di tahun ini bahwa reformasi kita RP itu harus berdampak. Kemarin yang FTP sama FVP dengan dokumen-dokumen apakah kegiatan-kegiatan itu memberikan dampak kepada masyarakat, baik itu sivitas akademika atau masyarakat umum seperti itu. Nah, kemudian nilai per area yang perlu diperhatikan yang masih minimum. Nah, ini catatan terhadap komponen yang ada. Kemudian lanjut Mas, ya kembali ke panduan. Nah, ini nanti pada saat kita Monas, ada checklist Monas yang ada di desk, yaitu pada saat kita pertemuan di ruangan kita menggunakan checklist tersendiri, dan nanti ada tim dari SMP akan turun ke lapangan untuk checklist kondisi di lapangan. Misalnya tadi Pak Nesti sampaikan keberadaan ULP-nya seperti apa, desainnya, kelayakan ruangan, pencahayaan dan lain sebagainya. Ini termasuk yang sudah baru, yang dari apa kemarin? Dari Irjen ya, yang di aspek yang checklist itu yang warna biru muda itu. Nah ini kemarin dapat bocoran dari bocoran ya, tapi sedikit ngambil, maaf dalam tanda kutip. Ini kemarin yang dipakai oleh Bapak Ibu dari Irjen kita izin nah izin ya
Ya izin. Nanti kita ubah lah di sini ya. Kita ubah desainnya biar tidak sama persis. Ya, karena ada macam nyontek Bu. Iya. Tapi ini yang memang checklistnya kerja ini. Ya, tidak plagiasi. Ya, ketik ulang. Ya, ini saya kira biar apa namanya. Nah ini takutnya nanti kalau sampai bocor keluar ini masuk dengan apa ya? Karena ini untuk kebutuhan internal ya mungkin nanti kita poin-poinnya di desain lagi seperti itu Mas. Ini proses ya. Ya. Iya. Typo Ini Oh ya. komposisi gawe. agak sama nanti. Ini kreativitas Mas Rupan ini mencari bocoran sampai sarana detail sekali sampai ke bawah prasarana. Oke, terus prasarananya Mas ya nanti wah ini bisa sehari ya nanti. Oke, nanti Bapak Ibu kita share aja, nggak usah detail-detail. Ini tempat tidur itu juga. Tempat ibadah. Itu ada tempat tidur. Oh, poliklinik. Di ruang bukan, karena tim K3 merekomendasikan ada ruang Istirahat. ya, ruang kesehatan. Tapi jangan tidur terus nanti. Saya itu pernah di ruangan ini juga di Pakar. Kejaksaan. Itu saya ikut sholat gitu terus aku tuh masuk aja. Ternyata ada Ruang kesehatan. istirahat ada tempat Pimpinan. Kemarin malamnya juga ada kan? gimana? Belakang. Di belakang untuk sholat itu di belakang. Itu bisa aku kecil. Ada ya sofa tapi untuk itu. Ini toilet tidak bau. Beberapa fakultas masih bau. Beberapa. Berarti ya cek nggak ada cek sampai semua kan pakai cek kan? Iya. Monitoringnya. Dan salurannya mampat. Ya, Perbaikan saluran kan tidak bisa. Nah, kotak darurat ini kemarin kita terbangun tuh ya kok. Ada K3 juga ini. Ya di lift masing-masing unit kerja kayak yang di misalnya contoh di VIA itu sudah ditempelin ini nomor-nomor darurat. Bisa ya. Ya nanti Iya. ini kami diberikan yang sudah mensitasi gitu dan validasinya kemudian yang belum dilengkapi kami akan saja. Siap. Sementara ini bocorannya. Oke, kemudian susunan acara, Mas Ken? Bapak Ibu, ketika nanti kegiatan Monas dilakukan, tentu ada beberapa sesi. Sesi pertama itu nanti paparan sebagaimana kemarin dilakukan oleh unit kerja FTP dan FDP sekaligus perikanan dan pasca. Pak Dekannya langsung presentasi. Nah, harapannya nanti juga pada saat kami ada kegiatan Monas, Dekan bisa memberikan penjelasan sekitar maksimal 20 menit lah terkait dengan pembangunan zona integritas. Kemudian baru sesi kedua itu per area nanti kita dampingi untuk memetakan kira-kira area mana yang perlu dikuatkan khususnya dari masing-masing area, dokumen apa yang diperlukan. Kemudian bersamaan dengan itu mungkin tim kami akan juga ke lapangan untuk cek kondisi tadi pakai instrumen atau pakai list tadi seperti itu. Kemudian setelah itu baru dilakukan penutupan dan layoutnya
seperti ini Bapak Ibu. Nanti mohon berkenan ya seperti itu. Tim visitasi di depan, kemudian kanan kiri area, dan kalau bisa tim P3G atau agen perubahan di fakultas. Nah, saya kira itu Bapak Ibu penjelasan ringkas dari pedoman. Kalau ini SOP monitoring dan evaluasi. Tapi kan Mas, SOP ini ada. Ini yang menerbitkan kita SMP. Kalau bisa kan ada nomor SOP-nya. Sudah ada sendiri. Cuma ini tampilan ini aja. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu. Selanjutnya, Mas Mike, kalau tidak ada tanya jawab, langsung aja kesepakatan jadwal. Ada timeline-nya? Kalau sekolah pasca, FTP, perikanan, FTP enggak, langsung Irjen Pak. Ya, sudah, tidak. Tunggu catatan dari Irjen tapi. Kami belum menerima juga dari Pak Asep. Mau minta Kuasa izin menguji. Siap. Oh, Ya, siap. mentang-mentang sudah dari Irjen terus izin. Oke, Pak, terima kasih waktunya. Baik, Mas Lukman, ada tambahan sebelum kita sepakati untuk jadwalnya? Mohon izin untuk menambahkan sedikit karena memang panduan ini kita ajuannya memang ketika waktu pas Irjen kemarin. Jadi kalau kita lihat Irjen kemarin itu tidak terlalu banyak di dokumen, banyaknya diimplementasi sama hasil tinjau lapangannya. Cuma karena kita memang ada proses pendampingan, jadi kita modifikasi sedikit. Ada desnya di situ, cuma saya pikir beratkan pada penjelasan dekan itu ada di before after sebelum jadinya itu apa, terus sama program berdampaknya. Jadi memang biar kelihatan ketika sisi jadinya itu benar-benar berdampak di fakultas masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan arahan kedua. Jadi memang tematik kali ini adalah monetnya ke ULT dan DLT, sehingga nanti konsep di lapangannya kita menitikberatkan pada ULT, DLT, termasuk regulasinya, SDM-nya, dan sarana prasarananya untuk seperti itu. Saya kira yang perlu diulang. Terima kasih Mas Lukman. Jadi Bapak Ibu nanti mohon sekiranya bisa menyampaikan ke Pak Dekan atau Bapak Ibu meng-create laporan yang akan disampaikan Bapak Ibu Dekan atas pembangunan Jati. Tadi sampaikan kira-kira kondisi sebelum dan sesudah pembangunan Jati ini seperti apa dan dampak yang dirasakan atau berdasarkan penilaian dari tim Jati seperti apa. Itu yang akan disampaikan oleh Dekan. Dan kondisi ULT yang ada di masing-masing unit kerja. Terima kasih Mas Bukta. Oke, kemudian ini jadwal yang kita rancang untuk pasca di warna merah aja Mas. Sudah selesai Mas. Nanti tinggal kebutuhan kita mau ke sana foto boleh, tapi tidak diagendakan khusus. Pertanyaan 12 PSDKU jadinya kapan Bapak? Kita tunggu longgarnya. Informasinya 19 kemarin. 19, oke. Enggak, yang kemarin nggak bisa itu 12. Akhirnya, betul. Oke, memang ini teman-teman lagi minta akreditasi sampai akhir bulan. Oke. Sekiranya memang bisa di-reschedule, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tetap mau dilaksanakan bulan Juni, monggo kita siapkan. Akreditasinya kapan kira-kira Pak? Ini terakhir upload dari Bank BNP akhir bulan Juni. Akhir bulan Juni. Juni. Minta Juli gitu. Ya, konsentrasi waktu. Ya kita Atau geser. penawaran tanggal apa tuh? Penawaran tanggal dari SDKU
Kalau tetap di bulan Juni, monggo sesuai tanggal 19 Juni itu. Tapi saat ini bisa dinego setelah bulan Juni di awal Juli. Nggak apa-apa nih itu aja. Itu nggak apa-apa. Juli masih ada. Awal Juli sudah selesai. Sama awal Juli sudah selesai. Kami tanggal 1 Juli itu diagendakan ada kegiatan pelepasan mahasiswa KKN. Tanggal 1 Juli, Pak Ketua. Monggo setelah itu tanggal 1-nya boleh, tanggal 2-nya boleh. Oke. Tanggal 2 itu hari Rabu. Atau Kamis. Kamisnya, oke, siap. Tanggal 3 Juli. Tanggal 3 ya. Siap. Atau Rabu aja. Rabu. Iya. Monggo. Terus nanti dua mereka. Monggo. Rabu aja. Oke, tanggal 2 saudara. Jauh. Oke, satu lagi mungkin Pak Ketua. Monggo Pak Patri. Ini salah satu kesulitan di kami itu sebenarnya adalah persepsi tentang item-item yang akan dinilai. Mungkin bisakah ada dibuatkan semacam definisi operasional sehingga kita bisa sama persepsinya terkait penilaian-penilaian yang ada. Misalnya tadi seperti inovasi berdampak, ini yang dimaksud inovasi berdampak itu yang bagaimana? Itu Bang Aput itu salah satu kelemahan kami di PDKU ini mungkin Pak Lidi. Karena kami beberapa kali mengadakan rapat juga, ceritanya tetap seperti itu lagi ya. Tidak bisa Dampak ya. mungkin itu usulan Pak Ketua Matur Nuwun. Saya jawab ya, Pak Patri. Di buku pedoman Jati ada soal, cuman nanti pada saat mulai sekaligus kita pendampingan dan kita jelaskan. Dan mungkin karena yang berdampak ini juga baru, Mas Iman, pedoman itu nanti kita tambahkan apa sih makna berdampak itu. Kalau kemarin kan masih pengungkit dan hasil ya, yang berdampak yang belum, nanti kita tambahkan itu. Makasih Pak Patri. Selanjutnya jadwal dari Fakultas Hukum ada Jati. Makasih. Oke. Fakultas Ilmu Administrasi kira-kira tanggal berapa Bu? Di bulan Juli ini tanggal 12 sampai tanggal 14 itu kan kita masih ada asesmen. Kemudian di PSIP di Motor itu kami sedang menyiapkan data hukum dan insya Allah sampai itu baru tanggal 21 Juni. Kemudian tanggal 30 Juni sama ada pelepasan juga untuk KKN. Berarti antara 23 sampai 27 agak longgar ya? Kita sudah menunggu asesmennya dari PDIK. PDIK sudah 1 Juli berarti ya? Juli. Mungkin awal Juli aja Pak. Awal Juli. Juli cek dekannya ya. Iya, PDIK juga baru. Berarti minggu kedua Juli Mas Mek. Oke. Senin tanggal 7. Siap-siap. Oke, tanggal 7. Peternakan. Ada dari peternakan? Nggak ada. Teknik? Fakultas teknik? Nggak ada. Kedokteran? MIPA? Kira-kira di jadwal kapan itu? Juni, bulan Juni aja kalau memungkinkan. Ini kita bisa nego. Biar nggak numpuk di bulan Juni. Berarti bisa nego. Itu dulu. Iya. Cuma negonya Iya, kalau tahun depan ya nanti geser lagi gitu. Iya. Jadi masih bisa dimungkinkan. loh, jenengan di model tidak lanjutnya yang penggantinya kan gitu. Makan lagi gitu. Tempat bisa Bisa ya. Bisa pindah di tempat yang kosong. Oke. Mas tampilkan kalender Mas. Iya. Kira-kira Juni itu tanggal berapa dari MIPA? Monggo. Minggu depan atau minggu ini? Minggu ini kira-kira longgar tidak? Jumat
Atau karena Pak Dekan baru ya, minggu depan aja kira-kira minggu ini Masih konsolidasi. ya Pak ya mungkin dua. Kan ketua jatinya ada. Ya. Ini Pak Mipa. Oke, sudah. Tapi kalau bisa di bulan Juni, Ibu, biar nggak numpuk di bulan Juli. Belum. Baik, kasih catatan Mas. Minggu ke berapa? Minggu ke Kita menunggu di awal di Juni. Kok Juni dari Oke. ini tak belum. Oke. Apa minggu ini? Visi? Gimana Pak? Sebetulnya Pak Dekan atau Bu Dekan kan tinggal bacakan, yang bikinkan kan tidak tinggal. Iya. Pakai Bambi loh. Nah, iya. Gimana? Akhir Juni? Juli. Ini Julinya masih banyak. Juni masih. ya udah aku saja. Gimana kalau minggu pertama atau minggu kedua? Juli. Minggu kedua. Ya, kasih aja hari Nggak apa-apa. Rabu. Ya itu banyak ada libur Pak. Juni gitu. Juli tanggal 8. Jadi hawa itu. Ini apa akunnya? Ya. Juli tanggal 8. Tanggal 8. iya. Ya, selesai. Cuci. Tanggal 18. Kamu di bangun. FIB, ilmu budaya. Ya, nanti kalau enggak. Adekannya yang baru dimasukkan ke forum jati ya Pak? Pak Ketua. Pak Anggun. Ya. Adekannya yang baru dimasukkan di grup ya. Kedokteran gimana? FIB. IB belum udah di belum ya? Katanya mau sekolah. Di grupnya jadi bisa betul dekan-dekan masuk enggak? Ada yang masuk ada yang enggak ya? Ada yang masuk. Juli ya? Yang Iya, pertama jadi masuk yang grup foundation. Oke. 400 orang Mas, masuk. Mas, bulan Juni Mas, Yang mana? serah Mas, minggu depan apa? Apa FKH 18. Oke. 18. Oh, dikanya tetap aja lah. Iya, Adekannya tetap ya. Oh, minggu ini loh nggak apa-apa sebetulnya ya. Apa ini? Minggu ini. Ketua jatinya. Kata bundingannya aku sama yang dulu. Nanti sana susah jembatannya musolanya apa masjid yang kecil. Kalau nanti kita datangin banyak. Kalau sepak bola kan 18 Juni. Oke. Kemudian, nah tapi Tanggal di Juli nggak apa-apa saya. Juni aja. Juni aja. Juni ya. Insya Allah. Juni akhir, Mas Mike. Saya itu kan ada 26 atau ini 25 kan? Katanya Juni. 25. Oh saya yang itu juga. Ikan Latifan. Oh 25. Oh, nah. 25 ketuanya berdiri. Diundang ketua jadi berdiri. Libur tuh kapan sih? 27. Oh 25, 24 berarti ya. Oh ya, wis menyerah aja saya. Pak Win semakin cepat semakin baik. Nanti tidak lanjutnya orang lain. Soalnya Vilkom nilainya sudah 85. Tinggal mau perbaiki satu area saja. Perbaikannya setahun. Kaki. Perbaikannya karena sakitnya dokumennya kirim kali sakitnya apa namanya LKS apa ini. Kalau capaian sakit kami sebenarnya sudah cukup, namun karena sakitnya laporannya itu negosiasinya terkendala kemarin ya, akhirnya nilainya tidak. Saya Masih masih jamin jamin jangan itu. nilai itunya Pak. Kalau saya saran, yang dari sakit itu jangan dokumen LKE-nya sakit, tapi capaian sakitnya bisa yang dipakai.
Ya nanti kita diskusikan Pak Ketua. Iya. Khusus Siap. sama teman-teman SAK kalau itu. Biar ada kesepakatan kan. Iya. Oke, kedokteran gigi kapan kira-kira? Oke, Minggu pertama Juli. Ini ya. jangan tembus dengan Juli tanggal 2 sudah ada. Ya, kan FKG ya. Juli mas. Juli. Ya mau itu aku itu. Mau tanggal 14? 14 itu Senin. Senin. 14 Juli ya Bu? Senin. Senin atau Selasa? Selasa saja. Baik. Sukses. Aman Juli. Minggu berapa saja boleh? Juni ya? Juni ya? Boleh bedanya kalau nggak salah. Oh, Juni berapa? Juni aja. 26. Juni masih ada yang masuk. Ada di akhir aja. Masih cuma ini. Salah. Kebaikan kami ya. Ini ya. Hah? Awal atau Juni Bu? Pilkom lagi 25 ya. 25. 26. 26 ya. 26 nggak bisa lah. Satu hari lah. 26 libur. Libur lagi. Iya, kemana? Paling dulu. Alhamdulillah. 27. Jangan. Gua 27 dibikin libur kejepit. Oh, jangan begitu ya. Oh, 23 ya. gimana tanggal 30 Juni? Ini ya. 25 Akhir bulan Juni tanggal 30? Oke. Oh, bagus. 30 kan sudah liburan panjang. Saling koreksi aja. Oke, vokasi. Nah, vokasi. Makasih. Yaudah, nanti otoritas ke kita kalau yang nggak ada. Yang belum. Sudah. Nanti ini bisa diperbaca nggak apa-apa. Ya. Nipa menunggu, kedokteran nggak ada. Dia sudah. Teknik yang belum Pak. Hukum, teknik, kedokteran, vokasi, Sama Pak. Ini jam berapa sampai jam berapa? Jam 8.30 tergantung olehnya, bisa sampai jam 5, bisa sampai jam 6. Pengalaman dulu sampai jam 8 ada, tapi malam sore. Kami yang sampai Wilkom biasanya sebentar waktu setengah jam. Saya juga sama hari aja. Nggak mungkin Bu sampai sore kayaknya. Dari itu kok di PAMSI. Ya, tergantung apa namanya? Area masing-masing. Kalau nanti bisa dibagi tim, ya cepat. Pak jangan sendiri Pak kalau masak Selasa aja Pak. Oke, ganti. Ganti apa? Selasa 1 Juli berarti. Yo. Fixes Oke, 1 Juli. Saya pertama masuk udah libur lagi. 1 Juli. Libur terus targetnya tetap ya Pak. Iya Bu. Pak Ngevi mohon izin. Ya. Ini untuk yang Fakultas Pertanian, ternyata Pak Dekan baru dikabarkan ada agenda dari Lampeti. Jadi tanggal 12, 13, 14 kemudian lanjut ke minggu depannya gitu. Kalau di pending dulu bagaimana Pak?
Jadwalnya apa jadinya? Harusnya 12 Juni. Terus usulannya? Usulannya sementara 23, tapi masih menunggu konfirmasi dari Pak Dekan. Apakah 23 Juni terus 12 Jadi ya? sementara 23 kita. Diganti dia. Iya. Iya. Mundur jadi. Oke, ibu bapak yang lain sudah ada perubahan? Jika tidak ada, saya kembalikan dulu. Barangkali ada catatan-catatan terakhir dari Pak Ketua MP, monggo. Oh iya, saya mau izin untuk menyampaikan ke Bapak Ibu, ada 2 raker lagi yang akan kita laksanakan. Pertama raker ULD, itu membahas khusus nantinya. Yang kedua adalah raker TP3G. Raker TP3G harapannya adalah sosialisasinya kami mohon izin difokuskan di tahun ini pada satuan pengamanan dan petugas kebersihan. Karena Pak, ini nggak ada Bu kami kemarin. Kita itu Satgas UTBK. Kemarin itu salah satu yang menjadi celah kita adalah berkaitan soal integritas di teman-teman di satuan pengamanan dan UB, Satpam dan UB. Jadi celahnya kemarin di situ. Jadi kami mohon nanti TP3G dan Ketua ZI bisa mengarahkan TP3G-nya untuk sosialisasi di UB sama satuan pengamanan. Kemarin celah yang cukup besar bagi UB. Jadi kita memanggil sekitar sekian puluh orang, kita investigasi dan persentase paling besar di 40%-nya adalah di satuan pengamanan dan UB. Apakah ada motif dari CS ataupun dari jejaring temannya Pak? Saya pikir kok mereka itu takut ya, bukan takut sungkan sama dosen atau kayak tidak kan soalnya dari sama terus mereka dari teman-temannya sama-sama yang lain Iya. buat jaringan. Ada outsourcing, masing-masing itu kan outsourcing ya, beberapa unit kerja. Menerima, oh iya, termasuk menerima tips dari tamu. Karena semuanya dianggap tamu, padahal pencuri ngasih tips. Kemarin motifnya itu aja. Jadi sesuatu kita udah bangun sistem yang bagus, ternyata celahnya di situ kemarin evaluasinya. butuh pengajian akhir itu. Nah, tapi memang celahnya di situ. Karena yang pegang kunci kan OB. Ya, betul. Yang pegang kunci kan satpam OB, pagi hari, malam dan sebagainya mereka bertindaknya di pagi atau kalau nggak pagi ya malam sekalian. Itu yang terjadi kemarin. Begitu ada orang lain ngaku dari kampus, petugas orang pusat begitu dibukakan, dikasih tip, terima kasih merasa berdosa bahwa itu sudah melancarkan aksi yang lain-lain kan begitu ya. Nah, ini yang kemarin kita temukan di situ. Ya memang lugu, tapi berperan. Kalau di dalam hukum pidana, gimana aku ini? Ya tetap pelaku pembantu kan begitu ya, tetap dapat hukuman sebenarnya di situ. Itu yang alhamdulillah semakin baik. Kalau UI saya sampaikan, UI itu sistemnya per fakultas. Kalau udah semuanya, udayana sudah semuanya. Jadi nampaknya kita selangkah di depan di beberapa kampus. Semoga perubahan dan peringkatnya bertambah semakin kuat. Makasih Bapak Ibu ada di siang hari ini. Saya kembalikan ke Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Esti, amin doanya. Bapak Ibu, saya kira 3 agenda sudah kita selesaikan dan mari kita tutup untuk rangka pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada siang hari ini membawa manfaat dan lancar di waktu mendatang. Amin. Amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada kurang dan kelebihannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.